ya jangan asal marah-marah aja ya kan. Oh, Baim Wong keterlaluan nih orang tua nih. Gimana kalau itu terjadinya sama orang yang masih muda? Sama enggak tuh reaksimu? Halo bro, selamat datang kembali di vlog pengangguran. Kali ini kita akan sedikit intermezzo ya. Tetapi ya masih berhubungan juga sebenarnya dengan channel ini ya. Ada hubungannya dengan mindset atau pola pikir. Oke. Nah, jadi hal yang akan saya bahas di konten kali ini adalah kasus viral yang terjadi belakangan ini. Mungkin kalian semua sudah tahu lah ya, ada kasus di mana seorang artis, sebut saja namanya Baim Wong, yang membuat sebuah konten kontroversial di YouTube-nya. Nah, jadi saya rasa saya harus membahas sesuatu di sini karena seperti yang saya katakan tadi, ada sesuatu yang berhubungan dengan pola pikir di sini. Oke, mari kita bahas. Saya rasa sebagian besar dari kalian sudah tahu gambaran besar cerita kasusnya itu seperti apa ya. Nah, tapi boleh saya gambarkan sedikit kronologinya di sini. Nah, jadi di kontennya Baim Wong ini ada seorang kakek-kakek ya yang namanya itu adalah kakek Suhut ya. Jadi kakek ini mengejar-ngejar Baim Wong, kemudian katanya ini meminta uang kepada Baim Wong. Tuh. Ya saya kurang tahulah pastinya seperti apa karena Baim Wong membuat klarifikasi di Instagramnya ya, mungkin ya saya kurang tahu juga, tapi saya lihat ada videonya di YouTube itu dan dia berceritanya seperti itu. Nah, tetapi dari sisi kakek Suhut mengatakan bahwa dia hanya ingin berjualan buku agama. Oke, terlepas dari siapa yang benar mengenai hal ini, kita tidak akan banyak mempermasalahkan hal tersebut ya. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana komentar para netizen mengenai hal ini. Oke. Nah, sudah pasti ya kan, pada marah semua. Wih, termasuk artis-artis pun berkeluaran juga ya kan untuk memarahi si Baim Wong. Lu salah Im. Orang tua lu perlakukan seperti itu ya kan. Ngamuk semua, subscriber unsubscribe langsung, pada emosi semua. Bagaimana tidak ya kan? Nah, saya paham mengapa reaksi netizen sebagian besar itu seperti itu. Karena begini, posisi orang yang diperlakukan jahat lah ya, dalam konotasi diperlakukan jahat oleh Baim ini adalah seorang kakek-kakek, ya kan? Nah, dalam budaya kita, dalam budaya Timur, yang namanya kakek-kakek itu harus dihormati, gitu ya. Nah, dan memang sebenarnya apa yang dilakukan Baim ini ya memang salah ya kan. Kalau dilihat dari sisi kemanusiaannya, apa yang dilakukan oleh Baim ini salah memang ya. Saya tidak akan pernah membenarkan perlakuan yang seperti itu kepada siapapun ya kan. Tidak ada hak bagi kita untuk mempermalukan orang lain, karena memang di konten video itu seolah-olah Baim ini mempermalukan si kakek tua itu. Nah, tapi sekarang saya mau bertanya, bagaimana jika yang diperlakukan oleh Baim itu bukan kakek-kakek, tetapi seorang muda yang masih bertubuh sehat dan datang kepada Baim seperti itu minta-minta, kemudian perlakuan Baim Wong itu sama seperti itu juga. Bagaimana reaksi kalian wahai para netizen? Apakah sama? Kalau menurut saya siapapun lah ya, siapapun yang diperlakukan seperti itu tidak pantas sih ya, tidak pantas gitu. Karena namanya manusia itu pasti punya harga diri. Tetapi ada mindset yang tepat sebenarnya yang dilakukan oleh Baim Wong di sini. Nah, ini yang tadi dari awal saya katakan ingin saya komentari, yaitu mengenai mindset, pola pikir. Di salah satu video klarifikasinya, saya ada menonton Baim Wong itu mengatakan bahwa begini, si kakek Suhut ini mengatakan, Im, saya ini usianya sudah 70 tahun loh. Terus kenapa? Gitu kata Baim ya kan. Nah, emangnya kalau usia sudah 70 tahun saya harus kasihan gitu? Nah, di sini sebenarnya ya. Jadi yang saya tangkap di sini itu sebenarnya Baim ini kesal karena
si kakek ini tadi meminta uang kepadanya dengan cara menunjukkan kelemahannya gitu. Oh, saya ini udah tua Im, kasih saya duit. Atau kalau kasus yang lain, oh kasih saya duit, saya nggak punya kaki. Mohon maaf ya, mohon maaf, bukan maksud untuk membicarakan hal-hal yang seperti itu, tapi ini contoh ya. Banyak sekali orang yang memanfaatkan kelemahannya untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Ya, bahkan ada orang yang sampai pura-pura cacat demi mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Ini kan miris sebenarnya. Nah, mindset ini sebenarnya ini yang harus kita buang jauh-jauh. Ya. Kalau kalian marah karena Baim memperlakukan kakek Suhut itu seperti itu karena dia sudah tua, ada kewajaran tapi ada juga mindset yang perlu diperbaiki di sini. Baim itu salah memperlakukan kakek tua itu seperti itu. Tetapi ada sisi tepatnya di mana mindset yang tidak disukai oleh Baim Wong di sini adalah ketika seseorang itu memanfaatkan kelemahannya untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Jadi ini juga hal-hal seperti ini biasanya terjadi juga pada orang-orang yang katanya ingin berwirausaha. Oke, kita masuk sedikit ke track kita ya. Ada orang-orang yang datang meminta duit kepada orang lain dengan cara mengatakan, bagi saya duit dong, saya mau buka usaha. Atau pinjamin saya duit dong, saya mau buka usaha. Itu bukan cara yang tepat untuk mendapatkan modal ya. Nih, saya sudah bahas di konten yang kemarin itu ya, yang barusan saya upload. Jadi bukan dengan cara seperti itu kita mendapatkan uang, tetapi ceritakanlah idemu kepada relasimu atau kepada orang yang menjadi targetmu untuk bisa memodali usahamu tadi. Datang kepada dia dan ceritakan ide-ide yang ada di kepalamu itu. Ya kan, sampaikan. Ini idenya, profitnya sekian. Kalau memang orang tersebut merasa ada win-win solution di situ, ya dia pasti akan memodali kamu. Gitu. Oh, bagus nih ide nih. Oke, kamu perlu modal berapa? Gitu. Ya kan? Dapat modal, tapi tidak dengan cara tiba-tiba datang langsung, "Bos, minta duit dong, saya mau buka usaha." No. Big no. No, God, please, no. No. Nggak akan ada orang yang ngasih kamu dengan cara seperti itu. Tapi ceritakanlah idemu. Begini idenya, begini profitnya. Orang akan tertarik. Konglomerat besar di sana itu kebanyakan sudah nggak tahu lagi duitnya mau dijadikan apa. Tetapi begitu ada sesuatu yang memungkinkan duit mereka itu bisa bekerja untuk mereka, ya mereka akan mengeluarkan duitnya, memodali kamu dengan ide usahamu yang brilian itu. Tapi tidak dengan cara meminta, tidak dengan cara mengemis. Begitu ya. Nah, bicara mengenai usia lah ya. Bicara mengenai usia, ini kan tadi cerita Baim Wong dengan kakek Suhut itu kan karena si kakek ini udah tua lah ya kan. Kemudian dalam pandangan Baim dia minta duit gitu. Saya punya contoh yang menarik untuk dibahas di sini ya. Kalian di sini semua pasti tahu yang namanya KFC ya. KFC, ayam goreng ya, tahu ya kan, pernah makan? Belum pernah? Kalau belum pernah ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi KFC itu didirikan oleh Colonel Sanders. Di usia berapa? 65 tahun. Masih mudakah? Sudah tua. Ya. Jadi usia, kemudian kelemahan apapun itu, keterbatasan apapun itu tidak bisa dijadikan alasan bagi kita untuk menunjukkan kelemahan itu kepada orang lain dengan harapan orang lain mengasihani kita. Jangan. Ya, tapi tunjukkanlah kelebihanmu dan orang lain yang tertarik dengan kelebihanmu itu akan memberikan dukungan kepadamu. Jadi itu ya pola pikir yang harus kita camkan baik-baik di kasus ini. Ya jangan asal marah-marah aja ya kan. Oh, Baim Wong keterlaluan nih, orang tua nih. Gimana kalau itu terjadinya sama orang yang masih muda? Sama enggak tuh reaksimu? Nah, tapi sekali lagi ya saya tekankan, saya tidak mendukung sifat Baim Wong dengan cara dia mempublikasikan hal tersebut ya. Dengan cara dia bagaimana dia mempermalukan kakek itu di depan kamera. Itu salah ya. Baim Wong itu salah. Ya, tetapi mindset Baim Wong mengenai seseorang yang
menunjukkan kelemahannya itu bukanlah orang yang layak untuk dikasihani itu benar. Ya, saya mendukung hal tersebut. Oke? Nah, jadi saya rasa itu saja sudut pandang vlog pengangguran mengenai kasus viral Baim Wong dan kakek Suhut yang viral belakangan ini. Oke? Sampai jumpa di konten-konten vlog pengangguran selanjutnya. Bye.